Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Yulia dengan NIM 2207042. Dan saya Fatia Amatullah dengan NIM 2207424. Di sini kami akan membawakan materi bab ke-12 dari buku An Introduction to Psycholinguistics yang berjudul Bahasa dan Otak. Untuk memenuhi tugas psikolinguistik yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Khalid Abdullah Haras MPD. Oke, baik. Yang pertama itu kita akan membahas tentang struktur dan fungsi otak secara umum. Kita memiliki preferensi tubuh sejak masa kanak-kanak dan sepanjang masa hidup kita. Mengapa? Jawabannya terletak pada otak, struktur, dan fungsinya. Struktur umum otak terdiri dari dua bagian vertikal yang mirip bayangan cermin menyerupai buah kenari dengan kedua bagian yang menyatu di tengahnya. Meskipun demikian, terdapat sedikit ruang di antara kedua bagian tersebut di otak yang sebenarnya. Setiap bagian otak ini disebut dengan belahan, yaitu belahan kiri dan belahan kanan. Belahan otak kiri keluar dari batang otak yang menghubungkan ke sumsum tulang belakang. Belahan otak manusia terhubung melalui serat yang disebut dengan corpus callosum dan bersama-sama dengan sumsum tulang belakang membentuk sistem saraf pusat tubuh. Otak memiliki bagian luar yang disebut dengan korteks yang berkaitan dengan fungsi otak yang lebih tinggi. Korteks cerebral telah berkembang secara signifikan selama evolusi manusia dan sekarang merupakan bagian terbesar dari otak. Setiap belahan otak dibagi menjadi 4 lobus. Yang pertama frontal, yang kedua temporal, yang ketiga parietal, dan yang keempat oksipital, dengan masing-masing memiliki fungsi khusus. Belahan otak kiri umumnya terlibat dalam bahasa. Corpus callosum tidak hanya menghubungkan belahan otak, tetapi juga berperan sebagai integrator dan koordinator proses mental. Dalam bidang bahasa, sebagian besar area yang terlibat dalam pemrosesan berbicara, mendengarkan, membaca, menulis, dan menyanyi terletak di sekitar celah Sylvian dan Ronaldo. Beberapa area spesifik telah diidentifikasi termasuk yang pertama, bagian depan lobus parietal di sepanjang visura Ronaldo terlibat dalam pemrosesan sensasi dan mungkin terhubung dengan area bicara dan pendengaran lebih dalam. Yang kedua, area di depan celah Ronaldo terutama berperan dalam fungsi motorik yang relevan untuk pembelajaran berbicara dan menulis. Yang ketiga, area di bagian belakang atas lobus temporal menunjang ke lobus parietal berperan penting dalam pemahaman, pembicaraan, dan dikenal sebagai wilayah Wernicke. Yang selanjutnya, bagian atas lobus temporal memiliki hes giri yang terlibat dalam penerimaan pendengaran. Lalu bagian punggung bawah lobus frontal adalah daerah Broca yang terutama terlibat dalam pendengaran pengkodean ucapan. Lalu selanjutnya di bagian belakang lobus frontal terdapat pusat Exner yang terlibat dalam mengendalikan motorik menulis. Selanjutnya sebagian dari daerah parietal kiri berdekatan dengan daerah Wernicke bertanggung jawab dalam mengendalikan penandatanganan manual. Selanjutnya area di belakang lobus oksipital utamanya digunakan untuk memproses rangsangan visual. Ini adalah beberapa area lain dalam otak yang memiliki peran khusus dalam pengendalian motorik menulis, penandatanganan manual, dan pemrosesan visual. Ada beberapa jalur saraf yang terlibat dalam pemrosesan bahasa lisan. Yang pertama itu produksi pidato. Produksi pidato ini melibatkan area Wernicke dalam menghasilkan struktur dasar ujaran yang kemudian dikirim ke area Broca untuk pengkodean. Program motorik diteruskan ke area motorik yang mengatur organ artikulatoris. Yang kedua itu membaca dengan suara keras. Membaca dengan suara keras dimulai dengan bentuk tulisan yang diterima oleh konteks visual, lalu ditransmisikan ke area Wernicke yang berhubungan dengan representasi pendengaran. Struktur ujaran dikirim ke daerah Broca seperti pada langkah yang pertama. Lalu yang ketiga itu pemahaman ucapan. Pemahaman ucapan terjadi ketika sinyal dari telinga mencapai konteks pendengaran, lalu ditransfer ke area Wernicke yang berdekatan untuk diinterpretasikan. Ini adalah langkah-langkah penting dalam pemrosesan bahasa lisan dalam otak manusia. Lalu selanjutnya ada struktur dan fungsi belahan otak.
Yang pertama itu ada belahan kiri dan belahan kanan. Belahan otak kiri mengendalikan bagian kanan tubuh termasuk tangan kanan, lengan kanan, dan wajah bagian kanan. Sementara belahan otak kanan mengendalikan bagian kiri tubuh. Stroke atau pendarahan otak memberikan contoh yang jelas tentang pengendalian silang ini. Stroke pada belahan otak kanan akan memengaruhi tubuh sebelah kiri seperti kehilangan kendali atas otot-otot di tangan kanan, tangan kiri, kaki kiri, dan sisi kiri wajah. Stroke pada belahan otak kiri akan berdampak serupa pada tubuh bagian kanan. Yang kedua itu dominasi belahan otak. Secara umum, belahan otak kiri mendominasi belahan otak kanan. Meskipun belahan otak membagi tugas-tugas tubuh, mereka tidak melakukannya secara merata. Dalam konteks ini, fenomena di mana salah satu belahan otak mengambil alih kendali yang disebut dengan dominasi. Artinya dalam tubuh manusia, salah satu belahan otak biasanya lebih dominan dalam mengendalikan fungsi tertentu daripada yang lainnya. Dalam preferensi tangan dan kaki, sebagian besar orang cenderung memiliki preferensi terhadap tangan dan kaki kanan, menunjukkan dominasi belahan otak kiri dalam mengendalikan belahan tubuh kanan. Akibat dari dominasi ini adalah kecenderungan untuk lebih menyukai sisi kanan dari tubuh kita. Orang dengan dominasi belahan otak kiri biasanya lebih memilih menggunakan tangan dan kaki kanan, sementara orang dengan dominasi belahan otak kanan lebih cenderung menggunakan tangan dan otak kiri. Pada orang kidal, sekitar 10% populasi global adalah orang kidal, namun hanya sekitar 30% dari mereka yang mendominasi belahan otak kanan. Mayoritas orang kidal adalah dominan belahan otak kiri, meskipun dominasinya cenderung kurang kuat dibandingkan dengan orang yang tidak kidal. Kurangnya dominasi yang kuat pada orang kidal dapat berkontribusi pada gangguan bicara, masalah membaca dan menulis, seperti gagap dan disleksia. Hal ini mungkin disebabkan oleh persaingan antara dua belahan otak dalam mendapatkan dominasi. Terdapat argumen bahwa orang kidal mungkin memiliki harapan hidup yang lebih pendek meskipun ada penolakan terhadap klaim ini. Lebih banyak laki-laki cenderung kidal daripada perempuan di seluruh dunia. Dan di Amerika Serikat, jumlah laki-laki yang kidal 2 kali lebih banyak daripada perempuan, yang mungkin terkait dengan pengaruh hormon seksual selama perkembangan janin. Dalam preferensi suara, kedua belahan otak manusia memiliki spesialisasi dalam pemrosesan jenis bunyi yang berbeda, yaitu bunyi ucapan dan bunyi non-ucapan. Pada orang yang tidak kidal, bunyi ucapan sebagian besar diproses di belahan otak kiri, sementara bunyi musik, suara, dan suara binatang sebagian besar diproses di belahan otak kanan. Namun pada sebagian orang kidal, kecenderungan ini dapat terbalik. Orang yang tidak kidal dengan lateralisasi bahasa di belahan otak kiri akan lebih sensitif terhadap bunyi ujaran yang masuk melalui telinga kanan daripada telinga kiri. Kimura pada tahun 1961 melakukan eksperimen cerdas yang menghadirkan subjek dengan suku kata bicara yang berbeda di setiap telinga melalui earphone, yang disebut eksperimen mendengarkan dikotik. Hasilnya menunjukkan bahwa bunyi yang masuk ke telinga kanan cenderung lebih dominan daripada yang masuk ke telinga kiri. Hal ini mengindikasikan peran penting dari belahan otak dalam pemrosesan bunyi dan lateralisasi bahasa. Yang pertama, serabut saraf dari masing-masing telinga memiliki pola yang berbeda saat masuk ke otak. Sebagian besar serabut dari satu telinga akan melintasi ke hemisfer otak yang berlawanan, sementara sebagian kecilnya akan langsung menuju hemisfer yang berdekatan dengan telinga tersebut. Sebagai contoh, serabut dari telinga kanan akan sebagian besar menuju belahan otak kiri, sementara sebagian kecilnya akan langsung ke belahan otak kanan. Hal ini memengaruhi lateralisasi fungsi otak. Yang kedua, orang yang tidak kidal cenderung memiliki belahan otak kiri sebagai belahan bahasa utama. Namun beberapa orang kidal memiliki kecenderungan yang berlawanan. Untuk tujuan kesederhanaan, kita akan fokus pada orang yang tidak kidal. Pola lateralisasi bahasa dalam otak terkait dengan cara serabut saraf membawa impuls suara. Suara da yang masuk melalui telinga kanan memiliki
seikat besar serabut yang langsung membawanya ke pusat pemrosesan ucapan di belahan otak kiri. Sebaliknya, ucapan ba yang masuk melalui telinga kiri hanya memiliki sedikit serabut untuk membawanya langsung ke pusat pemrosesan ucapan di belahan otak kiri. Oleh karena itu, impuls ba mencapai pusat bicara lebih cepat, sementara impuls da mengalami penundaan karena harus melewati belahan otak kanan terlebih dahulu sebelum dialihkan kembali ke belahan kiri. Dampaknya adalah impuls da yang lebih besar akan mendominasi yang biasanya dilaporkan oleh individu sebagai hasil dari eksperimen seperti ini. Lalu dalam mendengarkan di balik pintu yang tertutup, jika seseorang tidak kidal, adalah telinga kanan yang akan maju. Hal ini disebabkan karena yang pertama, bunyi ujaran diproses di hemisfer kiri. Yang kedua, impuls besar pertama bunyi ujaran akan diteruskan ke belahan kiri dari telinga kanan. Dan yang ketiga, impuls besar pertama akan mendahului dan mendominasi dorongan besar lainnya. Jika seorang kidal, mungkin akan membayangkan mengarahkan telinga kiri yang ke depan. Yang ketiga, fungsi hemisfer lateral. Dalam lateralisasi, belahan otak memiliki struktur dan fungsi yang khusus, yang terpisah dalam proses yang disebut dengan lateralisasi. Pengalaman tertentu seperti ucapan dan pemahaman ucapan cenderung terjadi di belahan otak kiri. Dalam spesialisasi belahan otak kiri, penelitian menunjukkan dominasi pusat bahasa di salah satu belahan otak. Pusat bahasa utama termasuk daerah Broca, Wernicke, dan gyrus sud yang terhubung oleh fasciculus arcuata. Bagi kebanyakan orang, bahasa berada di belahan otak kiri. Sekitar 99% orang yang tidak kidal dan sekitar 2/3 orang yang kidal, bahasa terletak di belahan kanan dalam waktu kurang dari 5% dari populasi Amerika Serikat. Pada sebagian kecil orang, selain bahasa, semua fungsi spesifik di belahan otak kiri dan otak kanan terbalik. Untuk keperluan diskusi, kita umumnya mengacu pada kasus mayoritas belahan otak kiri untuk bahasa dan lain-lain. Belahan otak kiri yang berperan dalam logika, analisis, dan matematika tingkat tinggi. Pada spesialisasi belahan otak kanan terlibat dalam mengenal emosi, mengenal wajah, dan pemahaman keseluruhan struktur tanpa analisis mendalam. Stroke pada belahan otak kanan yang hanya memengaruhi satu sisi otak dapat menyebabkan masalah dalam memori langsung dan tertunda, terutama kesulitan dalam mempelajari dan mengingat kata-kata tertentu. Ketika area otak yang berhubungan dengan pengenalan wajah rusak, seseorang akan mengalami kesulitan dalam mengenali wajah orang lain, termasuk wajah anggota keluarga yang terdekatnya, bahkan diri mereka sendiri ketika melihat di cermin. Situasi seperti ini dapat sangat merugikan kehidupan seseorang. Belahan kanan otak juga berhubungan dengan pemrosesan musik dan suara non-linguistik seperti suara bising dan suara binatang. Menariknya, pasien dengan kerusakan pada belahan kanan tampaknya mengalami kesulitan dalam memproses nada sebagai perbedaan sintaksis prosodik. Contohnya ketika diberikan kalimat dengan perbedaan prosodi seperti ratu berkata sang kesatria sedang bernyanyi, seorang pria sedang bernyanyi, dan bukan sang ratu kata sang kesatria sedang bernyanyi, seorang wanita sedang bernyanyi. Pasien dengan kerusakan belahan kanan mengalami kesulitan memahami perbedaan ini. Penelitian baru menunjukkan bahwa belahan otak kanan memiliki beberapa fungsi bahasa dan dapat mengambil alih seluruh fungsi bahasa belahan kiri jika belahan kiri tersebut telah diangkat atau rusak melalui pembedahan. Ini menunjukkan kemampuan plastisitas otak dalam hal fungsi bahasa. Lalu selanjutnya dalam efek otak terbelah. Lateralisasi otak yang spesifik telah diamati secara dramatis melalui eksperimen oleh Sperry pada tahun 1982. Dalam eksperimen ini, jaringan penghubung antara kedua belahan otak yaitu corpus callosum diputus pada sejumlah pasien dengan kasus epilepsi yang ekstrim sebagai tindakan drastis untuk menyelamatkan mereka. Setelah operasi pemutusan corpus callosum, informasi ini tidak dapat mengalir antara kedua belahan otak seperti pada orang normal, menyebabkan terputusnya integrasi fungsi otak secara keseluruhan.
Ini memungkinkan Sperry dan tim penelitinya untuk menguji kemampuan belahan otak yang terpisah. Orang dengan otak terbelah masih dapat berbicara dan menulis di belahan otak kiri yang tidak terhubung, tetapi kemampuan berbicara dan menulis di belahan otak kanan mereka terbatas. Berbeda dari orang normal, di mana belahan otak kanan memiliki kemampuan lebih dalam hal ini. Pada pasien dengan otak terbelah, jika informasi sentuhan sampai ke belahan otak kiri, mereka dapat mendeskripsikan objek secara verbal. Namun, jika informasi sentuhan hanya sampai ke belahan otak kanan, mereka tidak dapat berbicara tentang pengalaman tersebut karena korpus kalosum, penghubung antara kedua belahan, telah terputus. Belahan otak kanan umumnya tidak dapat membayangkan suara kata-kata dan gagal dalam tes rima kata sederhana. Namun mereka memiliki kemampuan yang baik dalam tugas-tugas spasial seperti mengatur ulang potongan gambar dengan benar. Pada Agustus tahun 2000, BBC News melaporkan kasus seorang pria dengan epilepsi yang menjalani operasi pemisahan belahan otak kiri dan kanannya. Hasilnya, otak kiri berkinerja baik dalam bahasa, sementara otak kanan menunjukkan keunggulan dalam menyelesaikan teka-teki bentuk. Lalu selanjutnya itu bidang bahasa dan fungsinya. Yang pertama ada area Broca, area motorik, dan produksi ucapan. Pierre-Paul Broca adalah seorang ahli patologi dan ahli bedah saraf asal Prancis yang hidup dari tahun 1824 hingga 1880. Ia terkenal karena membuat penemuan penting terkait otak dan bahasa. Broca menemukan area tertentu di korteks otak yang terlibat dalam produksi ucapan, yang kemudian dinamai sebagai daerah Broca. Selain itu, ia juga mencatat bahwa daerah bicara ini berdekatan dengan daerah korteks motorik yang mengontrol pergerakan otot-otot yang digunakan dalam berbicara seperti lidah, bibir, rahang, langit-langit lunak, dan pita suara. Broca berpendapat bahwa ucapan disusun di daerah Broca dan kemudian diartikulasikan melalui daerah motorik. Penelitian lanjutan memperkuat teori Broca dan diketahui bahwa hubungan antara daerah Broca dan daerah motorik melibatkan serabut saraf dari fasciculus arcuata. Proses produksi pidato dimulai di daerah Broca, berlanjut melalui fasciculus arcuata ke daerah motorik, dan dari sana ke artikulator bicara untuk menghasilkan vokalisasi. Lalu yang kedua ada area Wernicke, area pendengaran dan pemahaman bicara. Pada pemahaman ucapan, Kurt Wernicke, seorang ahli saraf Jerman yang hidup dari tahun 1848 hingga 1905, meneliti hubungan antara area bicara Broca dan dua area lain dalam otak yang terlibat dalam pemahaman bicara. Dalam penelitiannya, ia menemukan bahwa ada sebuah area di lobus temporal yang terlibat dalam pemahaman pembicaraan dan menerima rangsangan pendengaran. Dengan demikian, penemuan Wernicke ini memberikan wawasan penting terkait bagaimana otak mengelola bahasa dan pemahaman bicara. Kurt Wernicke menghipotesiskan bahwa ada suatu area dalam otak yang kemudian dikenal sebagai area Wernicke yang terhubung dengan area pendengaran. Penelitian lanjutan memverifikasi bahwa kedua area ini memang dihubungkan oleh serat-serat fasciculus arcuata. Model konsep yang diajukan oleh Wernicke lebih dari 1 abad yang lalu masih banyak digunakan oleh peneliti saat ini untuk menjelaskan bagaimana kita memahami pembicaraan. Menurut Wernicke, ketika kita mendengar kata-kata, bunyi kata tersebut pertama-tama masuk melalui telinga ke daerah pendengaran, lalu ke area Wernicke. Dari sana proses vokalisasi ucapan diaktifkan di area Broca. Lalu dalam membaca, menurut Wernicke, ketika seseorang membaca sebuah kata, informasi pertama-tama akan berpindah dari mata ke visual cortex di lobus occipital, lalu ke gyrus sudut, kemudian ke daerah Wernicke, dan akhirnya ke area Broca. Ini dianggapnya sebagai langkah yang menyebabkan pembentukan pendengaran kata yang akan diucapkan. Namun, Wernicke memiliki pandangan yang keliru bahwa semua kata tertulis harus diaktifkan dengan ucapan yang keras.
Penelitian terbaru menggunakan pencitraan pemindaian otak telah mengungkapkan bahwa langkah terakhir dalam proses membaca yang Wernicke kira akan mengaktifkan area Broca sebenarnya tidak terjadi dalam banyak kasus. Artinya, seseorang dapat langsung memahami makna kata-kata tertulis tanpa harus mengaktifkan ucapan lantangnya. Hal ini terjadi misalnya dalam pembacaan cepat di mana kecepatan menghambat aktivasi khusus tersebut. Lalu bahasa di daerah lain dan belahan otak lain. Meskipun sebagian besar proses bahasa terjadi di wilayah Broca, wilayah Wernicke, dan gyrus sudut di otak kiri, beberapa fungsi bahasa juga terjadi di belahan otak kiri lainnya, dan bahkan beberapa di belahan otak kanan. Ini termasuk kemampuan untuk memahami makna, intonasi, menafsirkan emosi dari perubahan suara, dan mengapresiasi makna sosial dalam komunikasi seperti berbisik. Penelitian terkini dalam neuroimaging telah mengungkapkan bahwa bagian otak seperti otak kecil dan ganglia basal yang sebelumnya dianggap terkait dengan fungsi motorik yang memiliki peran dalam bahasa seperti pengaturan respons verbal dan memiliki item leksikal tertentu. Namun cara persisnya bagaimana proses-proses ini mengatur fungsi linguistik masih banyak yang belum dapat dijelaskan. Lalu selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Fatia. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai kemampuan bahasa belahan otak kanan. Yang pertama akan dibahas mengenai fungsi bahasa tersendiri. Umumnya, belahan otak kiri dikenal terlibat aktif dalam sebagian besar tugas bahasa. Penelitian terbaru membuktikan bahwa ternyata otak kanan yang juga terlibat dalam pemrosesan bahasa. Kedua bagian otak menerima dan berupaya memproses setiap bahasa yang masuk. Masing-masing bagian otak memiliki fungsi tertentu sehingga akan menghasilkan bentuk yang berbeda pula. Untuk memahami wacana dan pikiran lainnya, penderita dengan kerusakan otak bagian kanan memiliki gangguan terkait naskah naratif, interpretasi, integrasi informasi, konstruksi model konseptual yang baru, dan menyimpulkan maksud dan keyakinan orang lain. Otak bagian kanan memiliki kemampuan untuk menggunakan pengetahuan mengenai dunia dan terlibat dalam tulisan yang mengandung kalimat terkait dengan suatu topik. Penderita yang mengalami kerusakan pada belahan otak kanan menunjukkan masalah penataan dalam ingatan cerita dan ucapan mereka terganggu, terutama pada tingkat wacana, melompat dari satu topik ke topik lainnya secara tidak koheren. Nah, di fungsi bahasa ini juga dibahas mengenai belahan otak kanan yang dapat mengambil alih fungsi belahan otak kiri. Otak mampu menyesuaikan kembali sirkuitnya untuk memproses bahasa jika pemrosesan normal tidak dapat terjadi. Misalnya, pemindaian otak mengungkapkan bahwa penyandang tunanetra menerima bantuan komunikasi verbal dari area otak yang biasanya memproses informasi visual dan sentuhan pada orang yang dapat melihat. Dalam suatu penelitian ditemukan bahwa penyandang tunanetra 2 kali lebih cepat dalam mengerjakan tugas. Perbedaan waktu ini dapat menimbulkan gagasan bahwa bagian otak yang biasanya berhubungan dengan penglihatan dialihkan untuk memproses bahasa oleh penyandang tunanetra. Kesimpulannya, otak bagian kanan seringkali mampu mengambil alih belahan otak kiri pada umumnya berfungsi, bahkan setelah seluruh belahan otak kiri telah dihilangkan. Selanjutnya, otak bilingual. Albert dan Obler pada tahun 1978 berpendapat bahwa belahan otak kanan memainkan peran utama dalam mempelajari bahasa kedua bahkan di masa dewasa. Posisi mereka sebagian didasarkan pada temuan bahwa afasia atau disfungsi bahasa lebih mungkin ditemukan setelah lesi belahan otak kanan pada orang bilingual atau 10% dibandingkan pada orang monolingual 1-2%. Jika belahan otak kanan rusak dan timbul afasia, maka mereka berpendapat bahwa letak bahasa kedua pasti berada di belahan kanan. Jadi kesimpulannya untuk otak bilingual ini, meskipun temuan ini tidak konsisten, faktanya belahan otak kanan mengalami kesulitan terlibat dalam begitu banyak bahasa. Penelitian menunjukkan kemungkinan yang berbeda bahwa bahasa kedua kadang-kadang terletak di belahan kanan dan kadang-kadang tidak. Mungkin ada variabel yang menentukan lokasi belahan, tetapi variabel tersebut belum teridentifikasi. Salah satu faktornya mungkin adalah usia saat bahasa kedua dipelajari. Yang ketiga adalah bahasa isyarat. Nah, ini ada pengaruh kerusakan otak bagian kiri pada kemampuan berbahasa isyarat. Pada sejumlah kasus memberikan laporan
neurologi atau otopsi untuk mengonfirmasi keterlibatan belahan otak kiri dan memberikan penilaian bahasa yang menarik untuk menunjukkan adanya gangguan bahasa afasia. Karena kemampuan bahasa isyarat mereka relatif utuh, hal ini menunjukkan bahwa belahan otak kiri adalah lokasi utama bahasa isyarat. Gangguan pada kemampuan bahasa isyarat setelah kerusakan belahan otak kiri serupa dengan pola yang ditemukan pada pengguna bahasa lisan. Misalnya, pelaksanaan gerakan artikulasi bicara pada orang yang dapat mendengar melibatkan zona kortikal yang meliputi bagian posterior bawah lobus frontal kiri, yang merupakan wilayah yang sama yang terlibat dalam produksi bahasa isyarat. Gangguan bahasa yang terjadi setelah stroke pada penderita tunarungu menunjukkan pola karakteristik kerusakan bagian depan kiri yang mengakibatkan keluaran tidak lancar dalam berbahasa. Jadi kesimpulannya, untuk bahasa isyarat ini, belahan otak kiri tampaknya terlibat secara terpusat dalam bahasa isyarat, sama halnya dengan mereka yang tidak menggunakan isyarat tangan. Belahan otak kanan juga terlibat secara rumit dalam hal penandatanganan, namun dengan cara yang berbeda dengan yang bukan penanda tangan. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai gangguan bahasa afasia. Afasia diduga disebabkan oleh kerusakan pada bagian tertentu di belahan tempat bahasa berada. Kerusakan tersebut menyebabkan masalah khas dalam berbicara, membaca, dan menulis. Sebuah studi menggunakan pemindaian radioisotop oleh Benson dan Patton pada tahun 1967 mendukung perbedaan tradisional bahwa afasia secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok. Yang pertama afasia Broca dan yang kedua adalah afasia Wernicke. Yang pertama akan dibahas adalah mengenai afasia Broca. Broca adalah salah satu peneliti pertama yang menemukan bahwa kerusakan pada bagian otak tertentu, namun tidak pada bagian lain mengakibatkan gangguan bicara. Nah, afasia Broca ini umumnya disebabkan oleh kerusakan atau kehancuran jaringan di otak seperti cedera perang, stroke, dan kecelakaan mobil. Ciri yang paling menonjol dari afasia Broca ini adalah sifat produksi ucapan yang terpisah-pisah sehingga berpengaruh pada makna ucapannya. Penderita afasia mengalami kehilangan pengetahuan sintaksis baik dalam produksi ucapan maupun pemahamannya. Namun menariknya, penderita afasia Broca seringkali dapat bernyanyi dengan baik bahkan menggunakan kata-kata dan struktur yang tidak dapat mereka ucapkan dalam percakapan. Hal ini menunjukkan bahwa afasia Broca bukan sekadar gangguan pada kontrol otot terhadap gerakan bicara, karena penderita kelainan ini dapat mengucapkan kata-kata. Afasia Wernicke, pembicaraan ganda yang tidak masuk akal. Kondisi ini ditandai dengan tuturan yang seringkali menyerupai apa yang disebut dengan tuturan yang tidak masuk akal atau double talk. Kebenarannya benar dan gramatikal, tetapi tidak ada artinya. Kemudian pada pasien dengan afasia Wernicke biasanya memberikan kata-kata pengganti yang tepat berdasarkan kemiripan bunyi, asosiasi, atau ciri-ciri lainnya. Selanjutnya afasia membaca dan menulis atau disleksia. Disleksia merupakan salah satu jenis afasia yang melibatkan gangguan dalam membaca dan menulis. Ada banyak jenis disleksia, salah satu kategorinya disebabkan oleh kerusakan otak setelah kemampuan membaca dan menulis. Namun pada anak-anak, disleksia dapat diamati saat mereka sedang dalam proses memperoleh keterampilan membaca dan menulis. Disleksia dapat dibagi menjadi dua kategori dasar. Yang pertama aleksia yang melibatkan gangguan dalam membaca dan agrapia yang melibatkan gangguan dalam menulis, atau keduanya dalam waktu bersamaan. Masih dalam pembahasan afasia disleksia, afasia tulisan Jepang termasuk di dalamnya. Penderita afasia Jepang menunjukkan karakteristik yang tidak biasa karena sifat sistem penulisan yang kompleks, yang melibatkan sistem suku kata yang disebut dengan kana, dan jenis karakter Cina yang disebut dengan kanji. Dalam suatu kasus, pasien afasia Wernicke mampu menulis karakter dengan cukup lancar, tetapi yang ditulis tidak masuk akal. Selain masalah menulis, membaca dalam bahasa Jepang juga dapat terpengaruh dengan cara yang aneh. Hilangnya kata tersebut mungkin disebabkan oleh kerusakan pada area penyimpanan katakana dan kanji di otak, atau mungkin terdapat kerusakan pada beberapa area pemrosesan atau pengambilan di otak. Selanjutnya, afasia bahasa isyarat. Mengikuti pembagian luas belahan otak menjadi kiri untuk bahasa dan kanan untuk spasial, tampaknya belahan otak kanan akan lebih terlibat dalam produksi dan pemahaman bahasa isyarat, karena isyarat adalah ruang visual. Namun terbukti kuat dari penelitian terhadap penderita afasia, isyarat menunjukkan bahwa tanda dan sistem penandatanganan terletak di belahan kiri. Pengguna bahasa isyarat dengan afasia Broca
menghasilkan rangkaian tanda yang lancar namun tidak masuk akal, terutama untuk morfologi, aspek, referensi kata ganti, dan lain-lain. Sering terjadi kesalahan dalam penggantian 3 elemen tanda, yaitu konfigurasi, lokasi, dan pergerakan. Banyak tanda-tanda individual yang tidak bermakna atau mempunyai makna tetapi tidak masuk akal. Seperti pada afasia warning terhadap ucapan, banyak substitusi terjadi dalam kategori leksikal yang sama, kata benda dengan kata benda, kata kerja dengan kata kerja, dan lain-lain. Selain itu, substitusi juga terjadi di sepanjang garis semantik yang terkait. Nah, bagaimanapun pola umum afasia yang sama muncul pada tanda dan ucapan. Pasien dengan kerusakan belahan otak kiri menderita afasia yang sama, baik bahasa lisan maupun isyarat. Jadi, meskipun belahan otak kanan cenderung memproses tugas-tugas spasial, ketika tugas yang terlibat adalah tugas linguistik dan sintaksis spasial terlibat, maka belahan otak kiri akan menunjukkan dominasi. Nah, ini jelas menunjukkan bahwa itu adalah belahan otak kiri yang dilengkapi secara khusus untuk menangani bahasa, baik yang modalitas bahasanya berupa tuturan maupun isyarat. Dan yang terakhir adalah lokalisme dan holisme. Nah, ini model khusus ini memandang struktur dan fungsi bahasa dengan menghubungkan secara spesifik aspek bahasa ke area lokal tertentu di otak. Nah, ini disebut dengan model lokalis. Meskipun benar bahwa area otak penentu terlibat dalam bahasa, fenomena otak holistik atau global juga perlu diperhitungkan untuk memahami apa yang sedang terjadi. Nah, pengaruh faktor psikologis yang lebih luas pada bahasa seperti tentang perhatian, motivasi, kewaspadaan, kecepatan hilangnya jejak memori, pendengaran, dan visual, dan lain-lain harus dipertimbangkan. Misalnya, ketika kita mulai mengatakan sesuatu, kemudian kita tiba-tiba terganggu dan terputus, atau ketika kita lupa ingin mengatakan apa, atau ketika seorang teman mengatakan sesuatu tetapi kita tidak menangkap kata-katanya dengan menjawab apa? Ini bukan merupakan indikasi kerusakan pada area Wernicke. Diperlukan penjelasan multidimensi yang holistik di sini. Meskipun terdapat akumulasi pengetahuan ilmiah yang mengesankan di otak hingga saat ini, perlu diingat fakta bahwa konsep linguistik yang sederhana seperti kata benda atau kata kerja belum terlokalisasi. Ilmu pengetahuan belum memberikan pengetahuan rinci tentang hubungan antara bahasa dan struktur serta fungsi otak. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai metode investigasi. Metode investigasi ini terbagi menjadi 2 metode. Yang pertama, metode tradisional, dan yang kedua adalah metode teknologi tinggi. Untuk yang pertama, ada metode tradisional, bedah mayat, orang yang mengalami cedera otak, rangsangan listrik. Nah, pemahaman yang relatif terbatas yang kita miliki mengenai dasar neurologis bahasa di otak adalah hasil dari penerapan metode dalam jumlah yang relatif sedikit. Metode tertua yang digunakan oleh Broca sendiri adalah pemeriksaan postmortem terhadap otak pasien yang menunjukkan kelainan bahasa saat mereka masih hidup. Kelainan yang ditemukan di area tertentu di otak mereka pada pemeriksaan mayat berkolerasi dengan gejala bahasa yang mereka tunjukkan dalam kehidupan. Metode lain melibatkan pengamatan bahasa pasien yang pernah menjalani operasi otak. Seseorang mungkin memerlukan karena kecelakaan atau tumor misalnya, pengangkatan sebagian lobus otak, atau bahkan seluruh belahan otak. Selain itu, studi tentang bahasa pasien yang masih hidup dengan kerusakan otak yang parah disebabkan oleh kecelakaan atau cedera pada masa perang masih merupakan metode penyelidikan yang berguna. Namun metode lain yang dipelopori oleh Penfield pada tahun 1950-an melibatkan simulasi listrik pada korteks cerebral pada pasien yang sadar selama operasi otak. Saat distimulasi, pasien akan melaporkan, misalnya, bahwa mereka mengingat peristiwa masa kanak-kanak atau lagu-lagu lama. Nah, cara memverifikasi apa yang dikatakan pasien tentang masa yang lalu merupakan masalah yang bisa ditangani oleh metode yang ini. Penggunaan prosedur ini sangat terbatas karena dibatasi secara terbuka area otak yang menjalani operasi tanpa menggunakan anestesi. Yang selanjutnya ada teknologi tinggi. Ini mencakup CAT, PET, MRI, dan ERP. Dalam beberapa tahun terakhir, metode-metode baru yang revolusioner telah dikembangkan yang cocok untuk mempelajari bahasa dan otak. Hal ini melibatkan teknik pencitraan yang baru yang canggih. CT atau CAT merupakan singkatan dari Computerized Axial Tomography. Kemudian ada PET atau Positron Emission Tomography. Kemudian ada Magnetic Resonance Imaging atau biasa disebut dengan MRI, dan Event Relate Potential ERPS. Semua teknik ini melibatkan otak sebagaimana adanya, tanpa pembedahan atau prosedur invasif lainnya, dan menunjukkan fungsi sebenarnya otak secara real time.
Oleh karena itu, metode berteknologi tinggi ini dapat digunakan untuk mengeksplorasi fungsi otak orang normal serta mereka yang memiliki masalah otak. Baik, jadi kesimpulannya, selama 40 tahun terakhir, eksplorasi otak semakin maju dengan berkembangnya metode-metode berteknologi maju. Dengan metode seperti itu, pengetahuan ilmiah kita tentang otak dan fungsinya telah meningkat pesat dan masih berada pada tahap yang relatif primitif. Dekade mendatang di milenium baru ini tidak diragukan lagi akan terbukti sangat menarik dalam pengembangan metode teknologi dalam penemuan hubungan antara otak dan bahasa. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.